Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai dalam materi grafik fungsi trigonometri. Sebabnya adalah untuk menentukan persamaan grafik fungsi tangan. Sebelum kita menentukan grafik fungsi tangan, persamaan grafik fungsi tangan, kita bahas beberapa hal dulu. Yang pertama, untuk bentuk umum fungsi tangan itu adalah Y sama dengan A, tangan K, dalam kurung X tambah dikurangi B, ditambah kurangi C. Ya, jadi ini diingatkan lagi, A ini nanti berpengaruh untuk ini ya, gambar grafik tangannya itu lebih kurus atau gemuk gitu ya. K ini nanti berhubungan dengan nanti periodenya gitu. Kemudian kalau ditambah B ini artinya grafik tangannya nanti ya fungsi tangannya itu digeser ke kiri sejauh B derajat. Kalau dikurangi B artinya fungsi tangannya itu digeser ke kanan sejauh B derajat. Kalau ditambah C artinya grafiknya itu digeser ke atas sejauh C satuan. Kalau dikurangi C artinya grafiknya itu digeser ke bawah sejauh C satuan. Nah, pada saat Zoom kita sudah bahas kesimpulan periode pada fungsi tangan itu bisa didapatkan dari 180 derajat dibagi K ya. Atau kita bisa buat K-nya sama dengan 180 derajat per P. Nah, sekarang amati dulu ya, ini adalah gambar dari grafik fungsi tangan. Yang bisa kita dapatkan di sini adalah asintot. Ya, asintot itu garis lurus yang mendekati kurva tidak terhingga. Ini adalah plus minus 90 derajat, ya berarti bisa 90 derajat, bisa negatif 90 derajat, 270 derajat, ya. Bisa lagi, selanjutnya adalah 450 derajat ya, seperti itu. Nah, sekarang selain itu kita bisa dapatkan ada titik potong dengan sumbu X ya. Ini memotong sumbu X di 0, ada di positif negatif 180 derajat, ya nanti di negatif 180 derajat juga memotong sumbu X, ada di 360 derajat dan seterusnya gitu ya. Nah, periode ini ya, periode untuk grafik dasar fungsi tangannya itu 180 derajat. Bisa dilihat dari sini. 0 dari jarak 0 sampai ke pi radian ya. Ingat, periode adalah di mana grafik itu akan mengulang lagi ya. Nah, mengulang lagi kan ketika 180 derajat ya. Kalau dilihat dari 0 berarti sampai 180 derajat, atau kalau kita lihat dari 180 derajat dia akan mengulang lagi saat 360 derajat gitu. Ya, jarak dari 180 derajat ke 360 derajat itu kan 180 derajat. Atau mau dilihat dari asimptotnya, dari 90 derajat ke 270 derajat itu adalah 180 derajat. Ya, itu bisa juga. Nah, sekarang data yang bisa kita dapatkan adalah nilai A-nya 1 ya, Y sama dengan tangan X, A-nya 1, BRC 180 derajat tadi, nilai K-nya juga 1 ya, 180 derajat bagi periodenya juga. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk selanjutnya untuk grafik fungsi Y sama dengan negatif tangan X ya. Kalau Y sama dengan tangan X tadi, grafiknya gambarnya dari bawah berbelok naik ke atas. Kalau Y sama dengan negatif tangan X dari atas berbelok turun ke bawah. Ya, perbedaannya seperti itu. Untuk asimtot, titik potong, dan periode masih tetap sama. Yang berbeda adalah nilai A-nya. Kalau tadi Y sama dengan tangan X, A-nya bernilai positif 1. Sedangkan kalau Y sama dengan negatif tangan X adalah bernilai negatif 1. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk menentukan grafik ya, persamaan grafik fungsi trigonometri. Oke. Nah, sekarang seperti ini. Diberikan gambarnya ini ya. Jadi diberikan gambarnya seperti ini dulu. Oke. Nah, kita diminta untuk menentukan persamaan grafik untuk fungsi trigonometri yang diberikan ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama kali adalah kita harus tentukan dulu titik seimbangnya. Ya, titik seimbang grafiknya ini. Nah, titik seimbang itu didapatkan dari mana? Nah, untuk contoh soal dan juga latihan soal yang diberikan di modul kalian itu nanti dibantu ada beberapa titik bantu ya. Titik bantu itu memudahkan untuk menentukan titik seimbangnya juga seperti itu. Kalaupun tidak diberikan, kalau ada grafik yang polosan, misalnya tanpa titik bantu, ada titik bantunya, itu kalian bisa mencarinya mungkin dengan nilai y-nya yang ya bisa bilangan bulat atau pecahan yang nilainya juga bagus ya, itu bisa.
Tapi untuk selama contoh dan latihan soal ini dibantu diberikan titik-titik bantunya. Nah, sekarang titik bantu yang tertinggi di sini ada Y sama dengan 2, yang terendah ada Y sama dengan negatif 2. Jarak dari negatif 2 sampai ke 2 ini adalah 4 satuan. Berarti di tengah-tengahnya adalah Y sama dengan 0 ya di sini. Nah, berarti ada titik seimbangnya di sini. Ya, garis seimbangnya di sini. Oke, nah sekarang kita akan menentukan dulu nilai A-nya berapa ya. Nilai A-nya berapa? Oke. Nilai A kita dapatkan dari ini. Dari titik yang ini, ya misalnya di satu titik ya, kita ambil suatu titik pada garis seimbangnya. Kemudian dari titik yang tengah ini ke atas itu sejauh apa? Sejauh 2 satuan. Ya, maka kita bisa dapatkan A-nya 2 seperti itu. Kemudian kita cari periodenya. Periodenya berarti grafik ini berulang setiap berapa derajat sih ya. Kita bisa lihat 0 derajat nanti berulang saat 180 derajat ya. Berarti periodenya adalah 180 derajat. Nilai K-nya adalah 180 derajat dibagi 180 derajat hasilnya 1 seperti itu. Kemudian grafik ini ya kan startnya saat 0,0 ya. Seperti ini. Berarti dia tidak mengalami pergeseran ke kiri, ke kanan ataupun ke atas maupun ke bawah. Ya, seperti itu. Oke. Dan diperhatikan saat K-nya 1 berarti kan grafiknya kan Y sama dengan tangan X ya. Asimptotnya juga 90 derajat ya. Berarti otomatis ini juga membuktikan tidak mengalami pergeseran ya. Tadi kita dapatkan nilai A-nya 2, nilai K-nya 1, berarti kita nilai B sama C-nya 0 ya. Berarti Y sama dengan 2 tangan X saja, seperti itu ya. Jadi grafik ini adalah dengan persamaannya adalah Y sama dengan 2 tangan X. Oke, seperti itu. Nah, sekarang untuk grafik ini ya, dibantu di sini ada titik bantu, ada ya ketika Y sama dengan 3, ya di sini X-nya 45 derajat. Ya, ini berat. Kemudian ada ketika Y-nya sama dengan negatif 3 ya, berarti X-nya ini 135 derajat gitu ya. Nah, berarti kita harus cari dulu titik seimbangnya. Titik seimbangnya, kalau kita sudah dibantu ada titik bantu seperti ini, berarti antara jarak titik atas dan titik yang terbawah, itu 6 satuan, berarti tengah-tengahnya, berarti kita hitung 3 satuan ya, dari atas ke bawah 3 satuan, ya, ke sini berarti ketika X-nya sama dengan 0. Oke. Berarti jarak dari Y sama dengan 0 ke Y sama dengan 3 adalah 3 satuan. Berarti nilai A-nya sama dengan 3. Periodenya dari 0 sampai 180 derajat, berarti grafiknya akan berulang setiap 180 derajat. Kita dapatkan periodenya 180 derajat. Kemudian nilai K-nya 180 derajat bagikan periode dapatnya 1. Ya, karena ini grafiknya startnya dari 0,0, berarti dia tidak mengalami pergeseran ke atas, ke bawah, ataupun ke kiri, ke kanan, maka nilai B dan C-nya 0 juga. Berarti kita dapatkan persamaan untuk grafik yang ini adalah Y sama dengan 3 tangan 1X ya, atau Y sama dengan 3 tangan X. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Grafik fungsi tangan ya, persamaan grafik fungsi tangan untuk gambar yang diberikan bagaimana? Ya, oke. Ini ada titik bantu 0,5 yang ya tertinggi, yang terendahnya ketika Y-nya sama dengan negatif 0,5. Berarti kita cari titik seimbangnya. Ya, jarak dari 0,5 ke negatif 0,5 itu kan satu satuan. Berarti tengah-tengahnya adalah saat Y sama dengan 0. Berarti ini garis seimbangnya di sini. Nah, berarti kita bisa ambil ya dari Y sama dengan 0 ke Y sama dengan 0,5, berarti jaraknya kan setengah. Oke ya. Berarti kita dapatkan A-nya setengah gitu. Sekarang cari periodenya dari 0 sampai 180 derajat ya. Grafiknya kan berulang setiap 180 derajat, lihat. Ini berarti periodenya 180 derajat. Nah, nilai K-nya 180 derajat bagi 180 derajat 1. Karena ini startnya mulai 0,0, ini grafiknya tidak mengalami pergeseran. Oke, tidak digeser ke atas, ke bawah, ke kiri maupun ke kanan. Sehingga nilai B dan C-nya 0. Berarti kita dapatkan persamaan grafik trigonometrinya Y sama dengan setengah tan 1X atau Y sama dengan setengah tan X. Seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya grafik ini ya, persamaan grafik trigonometrinya apa?
Berarti kita cari dulu, kita diberikan titik bantu. Ini ketika Y-nya 2, ketika Y-nya negatif 2, berarti ada jarak dari negatif 2 ke 2 itu sejauh 4 satuan. Jarak dari atas ke, kita harus cari garis seimbangnya, berarti jarak dari atas ke garis seimbangnya adalah sejauh 2 satuan. Berarti ketika Y-nya sama dengan 0. Ini, oke. Ya, misalnya saya ambil di sini, ya itu. Oke, ya tadi ini tambahkan titik lagi di situ. Nah, sekarang kita tentukan nilai A-nya. Ya. Dari ini, sekarang grafiknya ini adalah turun ya. Dari atas saya itu turun. Berarti ini grafiknya adalah seharusnya negatif tangen X ya. Gitu. Nah, berarti bisa juga kita dapatkan nilai A-nya dari ini. Dari Y-nya 0 kemudian turun ke bawah. Ya, lihatnya kan turun. Nah, ke Y-nya negatif 2. Maka nilai A-nya negatif 2. Seperti itu. Periodenya grafik ini berulang setiap 180 derajat ya. Dari 0 misalnya sampai 100 ini ketika 180 derajat dia akan berulang lagi gitu ya. Berarti periodenya 180 derajat, nilai K-nya 1 ya 180 derajat dibagi periode. Berarti karena start ini kita mulainya 0,0 ya tidak mengalami pergeseran ya. Berarti grafik ini adalah nilai B dan C-nya 0 juga. Berarti Y sama dengan negatif 2 tangan 1X atau negatif 2 tangan X saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ya dibantu, ada titik bantu. Ini 3/4. Y yang di sini adalah saat Y negatif 3/4. Jarak 3/4 sampai negatif 3/4. Jadi di tengah-tengahnya garis seimbangnya saat Y sama dengan 0. Nah, sekarang ya misalkan bisa tambahkan satu titik lagi di sini saat kondisinya di garis seimbang ya. Ini titik di kondisi yang di garis seimbangnya. Nah, sekarang jari ini atas ini ya. Ini kan grafiknya kan dari atas turun ke bawah. Berarti nanti nilai A-nya kan negatif ya karena kan turun. Berarti dari 0 dia turun ke sampai negatif 3/4 ya. Berarti nilai A-nya negatif 3/4 seperti itu. Oke ya. Atau mau dilihat dari sini 3/4 dia turun sampai 0 ya kan berarti turun sejauh negatif 3/4. A-nya negatif 3/4 gitu. Periodenya kita dapatkan dari 0 sampai 180 derajat ya. Grafiknya kan berulang setiap 180 derajat. Nilai K-nya 1, nilai B dan C-nya 0. Karena apa? Grafiknya ini kita mulai startnya 0,0 ya, tidak mengalami pergeseran ke atas, bawah, kiri maupun kanan. Berarti B dan C-nya 0. Berarti dapatnya persamaan untuk grafik ini adalah Y sama dengan negatif 3/4 tangan X. Nah, selanjutnya ini ya. Sekarang dilihat. Oke, ini diberikan titik bantunya. Ya, ketika Y-nya 1 dan Y-nya negatif 1, berarti kita bisa cari garis seimbangnya di sini. Ya, ketika Y-nya sama dengan 0, ya mau tambahkan satu titik lagi di sini ya, pada kondisi seimbang. Oke, grafik ini berarti lihat grafiknya dari bawah ke atas. Berarti dia grafiknya nilai A-nya nanti positif ya. Oke, berarti jarak dari 0 ke 1 ini adalah satu satuan. Berarti A-nya 1. Periodenya grafik ini berulang setiap 90 derajat ya. Lihat 0 saat 0 dia akan berulang lagi 90 derajat. Ketika 90 derajat dia akan nanti berulang lagi saat 180 derajat gitu. Berarti periodenya 90 derajat, nilai K-nya 180 derajat bagi periode hasilnya 2. Karena ini kita mulai dari startnya 0,0 ya. Grafiknya kan tidak bergeser ke atas, kiri maupun kanan ya, ke bawah juga tidak. Maka nilai B dan C-nya 0 juga. Berarti grafiknya Y sama dengan tangan 2X ya. 1 tangan 2X. Nah, nilai K-nya kan 2. Gitu ya. Seperti itu. Sekarang selanjutnya ini grafiknya seperti ini diberikan titik bantunya ini. Saat Y-nya 1, kemudian dari Y-nya negatif 1, berarti garis seimbangnya ketika Y-nya 0 ya. Antara 1 sampai negatif 1 itu ya. Seimbangnya. Berarti di sini bisa tambahkan satu titik lagi. Grafiknya dari bawah ke atas, berarti dia nanti nilai A-nya positif ya. Oke, berarti jarak dari 0 ke 1 ini, dari yang titik seimbang ini yang ke atas, ini kan satu satuan, berarti A-nya 1. Periodenya 60 derajat, lihat. Grafiknya berulang setiap
derajat. Berarti dapat nilai K-nya adalah 180 derajat bagi periode 3. Kemudian lihat startnya dari 0,0, berarti grafik ini tidak mengalami pergeseran. Oke, berarti nilai B dan C-nya 0, maka Y sama dengan tangan 3X saja. Seperti itu. Nah, kemudian ini persamaan grafik fungsi tangan ini bagaimana? Oke, kita di sini dibantu ada diberikan titik bantu Y sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1. Berarti jarak dari negatif 1 sampai ke 1 kan 2 satuan. Berarti garis seimbangnya ketika Y sama dengan 0 di sini. Ya, bisa ditambahkan titik lagi di sinilah. Oke, kemudian grafiknya dari bawah ini naik ke atas. Dari situ berarti kita bisa dapatkan nilai A-nya positif 1 ya. Jarak dari 0 ke 1 ya. Lihatnya kan dari bawah ke atas naik. Berarti kan positif. Kemudian periodenya grafik ini berulang setiap, wah ini lihat. Ini naik ya. Ini kok dari bawah dia naik, ini dari bawah naik. Berarti berulang setiap 360 derajat. Berarti nilai K-nya 180 derajat bagi 360 derajat setengah. Berarti karena ini juga startnya 0,0 ya, grafiknya tidak digeser. Berarti persamaan untuk grafik ini adalah Y sama dengan tangan setengah X. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Grafik ini. Oke, persamaannya bagaimana? Di sini dikasih titik bantu ketika Y-nya sama dengan 3 dan ketika Y sama dengan negatif 3. Jarak dari 3 sampai negatif 3 itu adalah 6 satuan. Berarti jarak ke titik seimbangnya, ya garis yang seimbangnya ini adalah 3 satuan. Berarti jarak dari 3 ke titik seimbangnya 3 satuan, berarti di sini ya garis seimbangnya ketika Y sama dengan 0. Ya, bisa tambahkan satu titik lagi, misalnya di sini. Oke, seperti itu. Berarti grafiknya lihat dari bawah ke atas. Berarti ini adalah grafiknya nanti sama dengan tangan X ya. Artinya grafik fungsi tangan yang positif. Oke. Berarti jarak dari yang seimbang, ya titik seimbangnya 0, sampai ke yang Y yang diberitahukan ini adalah 3. Ini adalah 3 satuan. Berarti nilai A-nya 3. Periodenya, lihat grafiknya ini berulang setiap 90 derajat. Sehingga nilai K-nya adalah 180 derajat bagi 90 derajat hasilnya 2. Dan ini startnya 0,0 ya, grafiknya tidak mengalami pergeseran. Maka persamaan untuk grafik ini adalah Y sama dengan 3 tangan 2X. Seperti itu. Nah, sekarang ini kita lihat ya, diberikan grafik ini bagaimana bentuk persamaan grafiknya. Oke, sekarang yang kita lihat adalah ini. Ada titik bantunya ketika Y sama dengan 3, Y sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1. Wah, kalau seperti ini berarti, lihat ya, grafik ini berarti sebenarnya mengalami pergeseran. Ya, bisa terlihat dia, karena apa? Kalau diberikan titik bantu dengan Y yang titik bantu yang terbesar adalah 3, yang terkecil negatif 1, berarti jarak dari negatif 1 ke 3 itu adalah sejauh 4 satuan. Ya, berarti jarak dari titik yang teratas atau titik yang terbawah sampai yang di tengah ini harus 2 satuan. Ya, berarti yang ketika Y sama dengan 1 ini adalah titik seimbangnya. Gitu ya, garis seimbangnya di sini. Ya, ini sebagai titik seimbangnya. Nah, sehingga sekarang di sini lihat ya, karena di sini titik seimbangnya, maka sebenarnya grafik ini kan digeser. Digeser kemana? Satu satuan ke atas. Nah, ini kan sumbu X. Ya, kemudian digeser ke titik seimbangnya. Ini sejauh satu satuan. Maka kita dapatkan nilai C-nya sama dengan 1. Seperti itu. Nilai A-nya berapa? Nilai A-nya kita lihat dari titik seimbangnya ke titik yang di atasnya. Ya, karena kan grafiknya kan naik ini ya, dari bawah berbelok naik ke atas. Dari titik seimbangnya 1 ke yang di atasnya 3 nilainya. Jarak 1 ke 3 itu adalah 2. Kemudian periode ya, periode dari grafik ini bisa dilihat dari sini misalnya ya, jarak dari 0 ke 60 derajat. Nah, 60 derajat. Jarak dari 60 derajat ke 120 derajat itu 60 derajat juga. Berarti periodenya 60 derajat.
Nilai K-nya berarti 180 derajat dibagi 60 derajat hasilnya 3. Berarti grafik ini adalah Y sama dengan 2 ya. Nilai A-nya 2 tangen kemudian 3X ya ditambahkan 1 ya. Grafik ini tidak digeser ke kiri maupun ke kanan. Oke. Seperti itu. Hanya digeser ke atas sejauh 1 satuan. Selanjutnya seperti ini ya, kita bahas dulu. Untuk grafiknya ini juga digeser sebenarnya digeser sejauh C satuan ya. Itu. Oke. Dibantuin ini ada titik bantunya, ada 3. Titik bantu yang teratas saat Y-nya 3, titik bantu yang terbawah saat Y-nya 1. Berarti di tengah-tengah ini akan menjadi garis seimbangnya, titik seimbangnya. Oke, saya gambar saja gitu ya. Ini garis lurus harusnya ya. Berarti kita dapatkan, lihat grafik ini digeser ya sejauh C satuan ke atas. Berarti sejauh apa? Lihat. Nah, dari sumbu X ke atas ini sejauh 2 satuan. Berarti C-nya 2. Kemudian A-nya bagaimana? Grafiknya kan dari bawah naik ke atas. Berarti dari bawah sini C-nya 1 dari nilai Y-nya 1 ke Y-nya 2 itu sejauh 1 satuan. Berarti A-nya 1. Periodenya berapa? Grafik ini berulang setiap 180 derajat. Bisa lihatnya dari mana? Mau lihat dari sini. 45 derajat sampai 225 derajat boleh. Mau lihat dari asimptotnya. 90 derajat sampai 270 derajat itu juga jaraknya 180 derajat ya. Itu bisa. K-nya adalah 1. Ya 180 derajat dibagi periode. Berarti grafik ini adalah Y sama dengan A-nya 1, berarti 1 tangen K-nya 1 X ya. Berarti ditambahkan 2 ya, ditambahkan C. Seperti itu. Oke, sekarang lihat grafik ini. Grafik ini persamaannya apa? Sekarang ada titik-titik bantunya. Ketika Y-nya sama dengan negatif 2, ketika Y sama dengan negatif 3, dan Y sama dengan negatif 4. Oke, berarti kalau bisa dilihat dari sini, sebenarnya grafik ini memiliki titik seimbang di sini ya, ketika ini Y sama dengan negatif 3 ya, karena titik bantunya kan hanya 3 ini. Oke, berarti seimbangnya ketika di sini. Berarti grafik ini sebenarnya digeser ke bawah, lihat ya, dari sumbu X digeser ke yang titik seimbang ini sejauh 3 satuan ke bawah. Berarti C-nya sama dengan negatif 3, gitu. Kemudian nilai A-nya bagaimana? Grafiknya kan dari bawah naik ke atas, berarti nilai A-nya juga positif dong ya. Berarti bisa dilihat dari Y-nya negatif 4 ke yang titik seimbangnya negatif 3, berarti sejauh 1 satuan. Berarti A-nya 1. Periodenya bisa kita lihat dari sini. Dari sini bisa 45 derajat sampai jaraknya 225 derajat itu sejauh 180 derajat. Nilai K-nya berarti 180 derajat bagi periode 1. Berarti grafik ini adalah Y sama dengan tangen X ya. Kan K-nya 1 ya, dikurangi 3 ya, jangan lupa. Dikurangi C gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang grafik ini persamaannya apa? Oke, sekarang kita lihat. Di sini diberikan bantuan Y yang terendahnya saat negatif 4, Y yang di sini titik bantunya saat Y-nya 2, dan ada Y negatif 1. Berarti jarak dari negatif 4 sampai ke 2 itu sejauh itu ya 6 satuan. Oke, berarti ada titik seimbangnya saat Y negatif 1 di sini. Nah, ini adalah garis seimbangnya. Oke, kita buat. Itu. Berarti sebenarnya grafik ini digeser ke bawah. Nah, lihat ya, digeser. Jaraknya dari sumbu X ya. Digeser ke bawah sejauh 1 satuan. Berarti C-nya sama dengan negatif 1. Nah, sekarang grafiknya lihat. Ini dari atas turun ke bawah. Berarti nilai A-nya nanti negatif. Ya, negatif berapa? Bisa dilihat dari A-nya Y-nya 2, kemudian turun sampai negatif 1. Ya, berarti turun 1, 2, 3. Oh, 3 satuan. Berarti karena turun 3 satuan, berarti A-nya negatif 3. Ya, turun 3 satuan. A-nya negatif 3. Periodenya berapa? Berarti bisa dilihat mudahnya dari sini ya. Dari sini berulang lagi di sini ya. Berarti periodenya 90 derajat. Ya, lihat ya. Ini 90 derajat nanti berulang saat 180 derajat seperti itu. Nilai K-nya berapa? 2 ya.
180 derajat dibagi periode. Kemudian berarti grafik ini adalah Y sama dengan negatif 3 tangen 2X dikurangi 1. Seperti itu ya. Nah, karena kita juga belum masuk ke pembahasan cara menggeser grafik ke kiri dan ke kanan ya. Jadi masih belum dimasukkan juga nilai B-nya. Dan kalau bisa dilihat memang grafiknya tidak digeser ke kiri dan ke kanan. Ya hanya digeser ke bawah. Gitu. Nah, sekarang ini adalah pengantar untuk kita masuk membahas untuk mencari persamaan grafik fungsi trigonometri yang digeser ke kiri dan ke kanan ya sejauh B derajat gitu ya. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan tangan X. Untuk Y sama dengan tangan X, salah satu asimptotnya 90 derajat. Ya, salah satu ya. Jadi, patokan yang ini, salah satu asimptotnya yang 90 derajat ini yang akan kita pakai untuk membantu nanti menentukan pergeseran grafiknya. Itu ya, ke kiri ataupun ke kanan berapa derajatnya. Oke. Berarti kalau grafik Y sama dengan tangan setengah X, nah, asimptotnya berapa? Nah, bisa didapatkan salah satu asimptotnya adalah 180 derajat. 180 derajat itu didapatkan dari 90 derajat ya dari grafik fungsi dasarnya Y sama dengan tangan X dibagi setengah ya. Setengah itu dari nilai K-nya ini. Oke. Berarti 90 derajat bagi K ini 180 derajat. Oh, asimptotnya salah satu asimptotnya dari 180 derajat. Kalau untuk Y sama dengan tangan 2/3X, salah satu asimptotnya berapa? Berarti bisa dari 90 derajat, oke, dibagi K, 2/3. Hasilnya 135 derajat. Ya, salah satu asimptotnya 135 derajat. Oke ya, untuk grafik Y sama dengan tangan 2/3X. Kalau Y sama dengan tangan 2X, salah satu asimptotnya berapa? 45 derajat. Dapatnya dari mana? 90 derajat dibagi K, dibagi 2. 45 derajat ya. Ini nanti ada pembahasan lebih rincinya saat kita bahas di contoh soalnya. Sekarang tentukan untuk persamaan grafik yang diberikan ini. Yang sekarang kita harus tentukan pertama kali adalah ini grafiknya ya. Y sama dengan negatif 1 diberikan titik bantunya Y sama dengan 1. Grafik ini jelas-jelas tidak digeser ke atas, tidak digeser ke bawah. Kenapa? Karena jaraknya dari negatif 1 ke 1 itu adalah 2 satuan dan ininya sama ya. Y sama dengan negatif 1, Y sama dengan 1. Berarti kan tidak digeser ke atas maupun ke bawah. Kalau yang tadi digeser ke atas maupun ke bawah kan karena nilai Y yang diberitahukan di sini titik bantunya misalnya Y negatif 1, satunya lagi Y sama dengan 3 kan berbeda. Otomatis itu grafiknya digeser ke atas dan atau ke bawah gitu ya. Tapi karena ini sama nilai ini ya, nilai Y-nya. Y-nya ini 1, di sini juga bilangannya 1 ya, tapi dalam Y negatif ya. Berarti dia tidak digeser ke atas atau ke bawah. Jadi hanya nanti grafik ini berarti karena tidak mulai dari dasar dari ini ya, starting pointnya 0,0 berarti otomatis dia digesernya ke kiri atau ke kanan. Oke, sekarang cara menentukannya bagaimana? Pertama kali kita tentukan garis seimbangnya. Oke, di sini ketika Y sama dengan 0. Nah, dari Y sama dengan 0 misalnya di sini, oke, atau di sini. Kemudian kita tentukan A-nya, grafiknya kan naik, berarti dari jarak 0 ke atas ke 1 sejauh 1 satuan, A-nya 1. Periodenya 60 derajat sampai 150 derajat ya, grafiknya berulang setiap 90 derajat. Kemudian nilai K-nya adalah 2. 2 dapatnya dari mana? 180 derajat dibagi periode. Nah, sekarang perhatikan. Berarti sebenarnya ini kan grafiknya Y sama dengan tangan 2X ya. Kita kan punya Y sama dengan tangan 2X ya. Nilai K-nya kan 2. Oke. Kalau asimptot untuk tangan Y sama dengan tangan 2X, asimptotnya kan 45 derajat. Dapatnya dari 90 derajat bagi 2, 45 derajat tadi. Sedangkan pada grafik ini, asimptotnya adalah 15 derajat ya. Ada 15 derajat, bisa 105 derajat. Kalau kita lihat yang asimptotnya yang 15 derajat, berarti grafik ini digeser sejauh 30 derajat ke kiri. Karena asimptot yang tadi seharusnya di 45 derajat. Gitu ya. Asimptotnya awalnya 45 derajat, kemudian menjadi asimptotnya 15 derajat. Otomatis karena asimptotnya bergeser 15 derajat ke kiri, ya, bergeser 30 derajat ke kiri, otomatis grafiknya juga ikut bergeser 30 derajat ke kiri.
Maka dari itu bisa disimpulkan, maka grafiknya digeser ke kiri sejauh 30 derajat. Seperti itu. Oke. Maka grafik persamanya adalah Y sama dengan tangan. Ya, A-nya kan 1, tangan 2. Nilai K-nya dalam kurung X. Karena digeser ke kiri berarti ditambah 30 derajat. Ya, ditambah karena digesernya ke kiri. Sejauh 30 derajat. Seperti itu. Sekarang seperti ini. Bagaimana bentuk persamaan grafiknya? Oke, dia tidak mulai di starting point, berarti otomatis dia digeser. Kita lihat apakah dia digeser ke atas atau ke bawah. Ternyata tidak, karena di sini bisa diberikan titik bantu ya. Ini Y-nya 1, di sini negatif 1 ya. Sama-sama 1 gitu ya maksudnya. Oke, jadi angkanya tidak berbeda. Gitu. Kemudian berarti kalau ini titiknya, bantunya berarti ini adalah garis seimbangnya ya ketika Y sama dengan 0. Oke, berarti kita dapatkan grafiknya ini naik. Berarti bisa dapatkan dari 0 ke 1, berarti nilai A-nya 1. Periodenya dari 0 ya, mau dilihat dari sini 60 derajat ke 240 derajat. Itu grafiknya berulang setiap 180 derajat, berarti nilai K-nya 1. Nah, berarti grafik ini kita bisa buat dulu Y sama dengan tangan X ya. Kita buat dulu Y sama dengan tangan X ya. Y sama dengan, karena K-nya kan 1, Y sama dengan tangan X. Kalau untuk grafik Y sama dengan tangan X, asimptotnya kan 90 derajat. Ya. Pada grafik ini diperhatikan asimptotnya adalah 105 derajat. Artinya asimptotnya bergeser sejauh 15 derajat ke kanan. Karena asimptotnya bergeser 15 derajat ke kanan, otomatis grafiknya juga bergeser 15 derajat ke kanan. Nah, maka dari itu persamaannya menjadi Y sama dengan tangan ya, X dikurangi karena digeser ke kanan ya, 15 derajat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya seperti ini ya. Ini grafiknya kalau nanti lihat jawabannya ini pergeserannya sudah bercampur ya. Digeser ke atas, ke bawah, kiri, kanan ya. Bagaimana cara melihatnya? Sekarang kita lihat dulu. Diberikan titik bantunya ketika Y sama dengan 3, Y sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kalau bisa dilihat jarak dari negatif 1 sampai ke 3 itu sejauh 4 satuan. Berarti jarak dari bawah ini yang ke titik seimbangnya sejauh 2 satuan. Dari yang seimbang ini sampai ke atas juga 2 satuan. Berarti otomatis ketika Y sama dengan 1, ini adalah garis seimbangnya. Nah, karena garis seimbangnya otomatis terlihat grafik ini digeser ke atas. Ya, digeser ke atas sejauh 1 satuan. Maka nilai J-nya sama dengan 1. Kemudian grafiknya ini dari bawah ke atas. Berarti nilai A-nya positif ya. Bisa lihat dari Y-nya 1, kemudian ke Y yang paling atasnya ini, titik bantunya saat Y-nya 3. Berarti jarak 1 ke 3 adalah 2 satuan. Berarti A-nya 2. Periodenya dari 30 derajat sampai 210 derajat ya. Ini berulang setiap 180 derajat berarti. Nilai K-nya berarti 1. Nah, tidak berhenti sampai di situ saja. Lihat apakah grafik ini bergeser ke kiri dan ke kanan. Kita lihat ya. Untuk asimptot, ini adalah grafik kita dapatkan K-nya kan tadi 1. Berarti bisa kita buat dulu Y sama dengan tangan X ya, tangan 1X. Kalau untuk grafik Y sama dengan tangan X, asimptotnya kan 90 derajat. Ternyata di sini asimptotnya 120 derajat. Karena asimptotnya bergeser, otomatis grafik ini juga bergeser. Ya, bergeser kemana? Dari 90 derajat ke 120 derajat, itu bergeser 30 derajat ke kanan. Karena asimptotnya bergeser 30 derajat ke kanan, ya, yang tadi awalnya di 90 derajat. Oke, di sini berarti otomatis grafiknya juga bergeser 30 derajat ke kanan. Nah, sehingga nilai B-nya nanti adalah negatif 30 derajat gitu ya. Maka persamaan grafik ini Y sama dengan A-nya masukkan 2, tangan, K-nya 1, X dikurangi 30 derajat karena grafiknya bergeser ke kanan sejauh 30 derajat. Kemudian ditambah 1 karena grafiknya digeser ke atas juga sejauh 1 satuan. Seperti itu. Kemudian ini ya, tentukan persamaan grafik tangan ini. Bagaimana? Pertama kali kita lihat dulu. Ini ada titik bantunya ketika Y sama dengan 1, Y sama dengan negatif 2, Y sama dengan negatif 3. Dari titik bantu ini dapat terlihat
berarti ini titik yang di tengah-tengahnya ini akan menjadi garis seimbangnya. Oke. Karena ini garis seimbangnya, berarti otomatis grafik ini digeser dong. Ya, kalau dilihat dari sumbu X-nya kan berarti dia digeser ke bawah sejauh 2 satuan. Karena digeser ke bawah sejauh 2 satuan, maka nilai C-nya adalah negatif 2. Kemudian grafiknya ini dari bawah, dia naik ke atas, berarti nilai A-nya nanti positif. Dari negatif 3 ke negatif 2 itu jaraknya adalah 1 satuan. Ya, dari negatif 2 ke negatif 1 kan jaraknya 1 satuan. Berarti nilai A-nya 1. Periodenya grafik ini berulang setiap 360 derajat ya. Bisa dilihat saat 30 derajat dia nanti mengulang lagi ketika 390 derajat. Oke. Berarti nilai K-nya 180 derajat dibagi periode. Berarti 180 derajat bagi 360 derajat hasilnya setengah. Nah, berarti kita bisa buat dulu untuk Y sama dengan tangan setengah X. Nah, kita lihat. Kalau untuk Y sama dengan tangan setengah X, asimptotnya seharusnya adalah 180 derajat. Ternyata di gambar ini asimptotnya adalah 210 derajat. Otomatis asimptotnya berbeda dong, berubah ya. Artinya asimptotnya digeser. Asimptotnya digeser sejauh apa? 180 derajat ke kanan. Karena asimptotnya bergeser 180 derajat ke kanan, otomatis grafiknya juga bergeser 180 derajat, bergeser 30 derajat ke kanan. Ya, gitu ya. Asimptotnya kan awalnya 180 derajat menjadi 210 derajat. Berarti kan asimptotnya bergeser 30 derajat ke kanan. Karena asimptotnya bergeser 30 derajat ke kanan, otomatis grafiknya juga ikut bergeser 30 derajat ke kanan. Gitu. Nah, sehingga persamaan grafik ini adalah Y sama dengan hanya 1, berarti 1 tangan, K-nya setengah, setengah dalam kurung X dikurangi 30 derajat karena bergeser 30 derajat ke kanan, kemudian dikurangi 2 karena digeser sejauh 2 satuan ke bawah. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembahasan ya untuk menentukan persamaan grafik fungsi trigonometri. Sekarang saatnya untuk pelatihan soal dan tetap bersemangat.